Bicara mengenai umur, tentunya setiap makhluk di muka bumi ini tidak akan mengetahui seberapa lama mereka akan hidup. Baik hewan, tumbuhan, dan manusia itu sendiri. Layaknya sebuah lilin yang semakin lama akan semakin habis, terkikis oleh panasnya api. Namun siapa sangka, lilin tersebut bisa mati kapan saja karena tiupan angin baik disengaja ataupun tidak. Kali ini Cera Berutua akan membahas sebuah film yang berjudul The Green Mile. Film ini dirilis tahun 1999, diadaptasi dari novel Stephen King, disutradarai oleh Frank Darabont dan Taylor Pujiga. Pemeran penting Tom Hanks sebagai Paul Edgecombe dan Michael Clarke Duncan sebagai John Coffey. Di awal film, kita diperlihatkan sebuah tempat di Cold Mountain, di mana banyak sekali tahanan yang sedang bekerja keras di siang hari terik dan diawasi langsung oleh pengawas tahanan. Terlihatlah sebuah mobil yang melintasi tempat itu. Mobil tersebut dikendarai oleh dua orang pengawas, dan salah satunya yaitu bernama Percy, yang sedang membawa seorang tahanan hukuman mati yang akan ditempatkan di blok khusus. Blok tersebut yaitu Blok A, yang sering dijuluki Green Mile. Tak berselang lama, kita diperlihatkan pengawas tahanan di Blok A, yakni Brutal dan Dan. Mereka mendapatkan kabar akan datangnya sesosok tahanan hukuman mati baru. Mendengar kabar tersebut, sontak membuat Brutal segera memberitahu ketua pengawas tahanan yaitu Paul. Paul sendiri ternyata sedang buang air kecil dengan waktu yang cukup lama, dikarenakan dia mengidap penyakit saluran kantung kemih. Brutal yang tahu tentang posisi Paul langsung memberikan informasi bahwa akan ada tahanan baru yang akan datang. Mendengar informasi yang Brutal sampaikan, Paul pun yang sedikit merasa kesakitan karena buang airnya tak kunjung usai. Akhirnya bergegas dari kamar mandi tersebut dan bersiap menyambut tahanan baru itu. Tibalah Percy menuntun tahanan baru tersebut dengan teriakan yang cukup mengganggu. Mendengar hal tersebut, Brutal pun mengintip keluar pintu dan merasa sangat terkejut dengan rupa tahanan itu yang bertubuh tinggi, kekar, serta berkulit hitam. Melihat hal itu, Brutal yang sedikit heran sempat bercanda dengan Paul. Brutal akhirnya membukakan pintu tersebut dan Percy yang menuntun dan tantinya meneriaki tahanan itu. Dan Paul beserta tahanan lainnya terkejut karena apa yang disampaikan oleh Brutal benar adanya. Percy yang masih usia berteriak akhirnya dihentikan oleh Paul karena sangat mengganggu. Setibanya tahanan tersebut di hadapan para penjaga, Paul yang masih agak kesal dengan tingkah laku Percy akhirnya memutuskan agar ia tidak berada di sana. Percy pun pergi dengan sedikit kecewa namun tak berdaya karena ia hanyalah seorang penjaga baru. Kemudian Paul memerintahkan Harry melepaskan borgol yang terikat pada tangan dan kaki tahanan itu dengan syarat dia mau berkelakuan baik. Harry sendiri salah satu pengawas tahanan di Blok A. Setelah itu, Paul melihat catatan mengenai tahanan ini yang ternyata bernama John Coffey. Lalu John bertanya hal yang sedikit aneh pada Paul. Apakah di sini gelap? Tidak, kami membiarkan beberapa lampu pada koridor tetap nyala, jawab Paul. Dengan polosnya, John pun mengulurkan tangannya dengan niat untuk berjabatan dengan si Paul. Setelah benar-benar ada di selnya, Paul merasa sedikit keheranan. Sosok yang terlihat menyeramkan ternyata terlihat sangat kooperatif dan menuruti perintah yang ia ucapkan, dan terkesan seperti bocah kecil yang takut akan gelap. Sampai pada akhirnya John mengatakan suatu hal yang mencengangkan. I tried to take it back, but it was too late. Paul yang masih keheran dengan tingkah John memutuskan membaca studi kasus yang menimpanya, dan ternyata benar saja John didakwa atas pembunuhan dua orang anak gadis kecil di Louisiana. Sontak hal tersebut membuat Paul sangat terkejut hingga datanglah seseorang menghampiri Paul. Pria tersebut adalah Hal. Ia merupakan kepala bagian di Green Mile. Dia sendiri adalah atasan Paul. Paul sedikit mengeluh atas kelakuan Percy yang ceroboh dan sangat menjengkelkan. Perilakunya yang semena-mena pada tahanan membuat Paul tidak tahan. Dengan spontannya, Hal sedikit curhat kepada Paul mengenai kesehatan istrinya. Istrinya bernama Melinda, yang ternyata semakin hari kesehatannya semakin memburuk. Hal pun berniat membawa istrinya ke rumah sakit agar sakit yang diderita Melinda akan berujung membaik. Paul yang mendengar kabar tersebut merasa simpati dan menyetujui apa yang akan dilakukan oleh Hal. Suatu malam, Val dan Brutal sedang membersihkan ruangan eksekusi. Ketika Val dan Dan sedang membersihkan kursi listrik, Brutal memberitahu bahwa ia melihat seekor tikus di lorong penjara. Mendengar hal tersebut, Val dan Dan segera menghampiri Brutal, dan benar saja ada seekor tikus kecil yang sedang berkeliaran untuk mencari makanan. Mereka bertiga berniat menangkap tikus itu. Keesokan harinya, Percy, Harry, dan satu rekannya yang sedang berjaga terkaget melihat kehadiran seekor tikus di lorong.
Kini Harry percaya dengan apa yang Brutal bicarakan tentang adanya tikus di Mile. Melihat tikus itu, Percy langsung ingin memburunya, namun Harry beserta rekannya hanya menyikapi tikus itu dengan santai dengan memberikan potongan kue kepadanya. Tak disangka, Percy langsung melemparkan tongkat yang ia bawa terhadap tikus itu sembari berteriak dan menimbulkan kegaduhan. Lalu ia melemparkan tong sampah di dekatnya sampai berserakan. Tikus itu pun berlari ke gudang. Mendengar kegaduhan di dalam ruangan, Paul dan Brutal yang sedang berada di luar bergegas masuk ke dalam Mile, dan ternyata Percy itu sendirilah yang menimbulkan kegaduhan yang hanya berniat memburu seekor tikus. Percy yang sudah membuka dan mengacak-acak ruangan tersebut sama sekali tidak berhasil mendapatkan tikus itu. Melihat tingkah lakunya yang begitu naif kepada seekor tikus kecil, sontak membuat Paul merasa sangat jengkel dengan perbuatan yang dilakukan Percy. Hingga pada akhirnya Percy pun diperintahkan Paul untuk membereskan kembali semua kekacauan yang telah ia buat. Singkat cerita, tibalah momen di mana salah satu tahanan hukuman mati yang akan segera dieksekusi, yaitu Arlen Bitterbuck. Hingga pada waktunya yang akan segera berakhir, Dan harus mengunduli Arlen terlebih dahulu tepat di ubun kepalanya. Kemudian mereka membawanya ke ruangan eksekusi. Setelah tahanan duduk di sebuah kursi listrik, Brutal menjadi garda depan atau pemimpin jalannya sebuah eksekusi. Brutal pun menyiapkan sebuah spons yang dibasahi oleh air dan akan diletakkan di kepala tahanan itu. Brutal pun memberikan pertanyaan sedikit. Apa ada kata terakhir sebelum eksekusi dimulai? Hingga tibalah di mana Brutal akan memberikan aba-aba untuk menyalakan aliran listrik berkecepatan tinggi ke kepala tahanan itu. Setelah proses tersebut selesai, mayat tahanan itu dibawa ke ruang jenazah. Percy sedikit merasa iri dengan posisi yang dikerjakan oleh Brutal. Lalu ia meminta Paul agar dia dapat mendapatkan posisi memimpin jalannya eksekusi. Namun Paul menolak apa yang Percy minta. Dengan sedikit kelicikannya, dia berjanji pada Paul jika ia mendapatkan posisi yang diinginkan, maka dia akan berhenti membuat kegaduhan dan akan berpindah kerja ke tempat yang bernama Briar Bridge. Paul pun masih sedikit bimbang dengan permintaan Percy dan memutuskan mengakhiri obrolan tersebut lalu segera pergi. Di lain hari, Paul yang sedang berjaga di Mile sendirian mendengar suara yang ternyata berasal dari sel tahanan Dale. Saat menghampiri sel milik Dale, tak disangka seekor tikus kecil yang Paul beserta rekannya cari waktu itu sudah berada di tangan Dale, dan entah dengan cara seperti apa mereka terlihat sangat akrab. Dale pun meminta agar tikus tersebut melakukan sebuah adegan sirkus dan tikus itu melakukannya dengan baik. Hal itu membuat Paul dan rekannya terkejut. Terdengar pula apa yang John sampaikan bahwa tikus itu sangat pintar. Dia meminta agar dia bisa menyimpan tikus itu bersamanya. Tak lama kemudian datanglah Percy yang menjengkelkan. Ia pun melihat tikus itu. Paul meminta saran kepada Percy bahwa Dale akan menyimpan tikus itu yang dinamai Mr. Jingles tersebut. Tak disangka Percy menjawab tanpa kegaduhan dan dengan santainya agar meminta mencarikan sebuah tempat bekas rokok dengan tilam kapas. Melihat hal yang disampaikan Percy tersebut, Paul, Brutal, dan Dan merasa heran bahwa Percy bertindak tak seperti biasanya. Selepas kejadian tersebut, Paul diminta untuk datang ke kantornya Hal menyampaikan bahwa akan ada tahanan hukuman mati baru bernama William Wharton. Ia menegaskan bahwa kasusnya sedang ramai diperbincangkan kala itu karena Will membunuh seorang wanita hamil. Sementara para rekan Paul, khususnya Harry, Dan, dan Percy, sedang menyebut sosok William di sebuah rumah sakit. Will dijemput dengan keadaan dibius oleh dokter rumah sakit tersebut. Mereka heran, apakah dokter memberinya terlalu banyak obat bius? Karena Will sama sekali tidak merespon. Ya, akhirnya membuat mereka harus bersusah payah memakaikan baju tahanan. Saat mereka tiba di Mile dan hendak membawa Will masuk, ternyata dia hanya berpura-pura teler dan bodoh. Ia tiba-tiba melakukan gerakan seorang koboi tempur, mencekik Dan lalu menjatuhkan Harry. Paul langsung berniat untuk melepaskan cekikan tersebut, namun sayangnya singkong milik Paul terkena sedikit gerakan Muay Thai yang membuatnya tersungkur kesakitan. Melihat hal itu, Percy hanya diam namun yang alhasil membuat Paul menodongkan senjata kepada Will. Datanglah Brutal. Dengan cepatnya dia merebut tongkat milik Percy dan segera memukul Will hingga jatuh ke lantai. Namun brengseknya Will masih sempat bercanda dan membuat kesal Brutal. Mereka pun bergegas memasukkannya ke dalam sel. Selepas kejadian itu, Paul yang masih merasa kesakitan langsung memerintahkan Percy untuk membuat laporan, sementara Brutal dan Harry diminta agar membawa Dan dengan maksud memeriksa kondisinya. Setelah Paul sendirian, ia langsung berbaring di lantai. John yang tahu keadaan itu memanggil Paul untuk mendekatinya. Paul sedikit curiga namun karena sikap John yang tenang, ia pun menurutinya. Tak disangka, John langsung mengangkat tubuh Paul hingga membuatnya ketakutan. Dia pun berteriak agar ada seseorang yang menolongnya.
Terjadilah sebuah hal tak terduga, seperti sebuah keajaiban. Tiba-tiba lampu menyala dengan sangat terangnya, sampai lampu tersebut pecah. Seketika John pun berhenti melakukannya dan nampak seperti kelelahan dan batuk, hingga memuntahkan sebuah benda seperti serangga. Paul yang masih aneh dengan keadaan itu bertanya kepada John apa yang dilakukannya. Paul yang mengingat singkong miliknya sebelumnya merasa sakit, seketika langsung memeriksanya ke kamar mandi. Penyakit yang diderita oleh Paul telah sembuh total. Kini Paul terbebas dan lega atas diangkatnya penyakitnya itu. Dan Paul kini tahu ada sesuatu kelebihan yang dimiliki oleh John. Perlahan demi perlahan fakta mengejutkan tentang John akan terkuak. Penasaran kan dengan kelanjutan cerita yang ada di Green Miles ini? Untuk kelanjutan ceritanya bakal kita rangkum di episode 2. Maaf bila video ini jauh dari kata sempurna. Jadi jangan lupa buat terus support channel Biru Tua dengan subscribe serta share video ini ke teman-teman kalian ya. Terima kasih udah nonton videonya sampai habis dan kita bertemu lagi di next video.